nasahani wa man jalasa aliman faka'annama jalasani wa man jalasani fid dunya ajlasahu Allahu ma'i fil jannah. Artinya telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mengunjungi akan orang yang alim, mengunjungi ini maksudnya kalau bahasa umum kita itu silaturahmi ke orang yang bertamu ke orang yang alim ataupun orang yang berilmu. Maka bahwasanya atasnya mengunjungi ia akan daku, kata Nabi. Jadi kalau kita mengunjung kepada orang yang alim, orang yang berilmu, itu seolah-olah kita itu mengunjungi Nabi Rasulullah SAW. Dan barang siapa berjabat tangan dengan orang yang alim, maka bahwasanya serasa-rasa ia berjabat tangan akan daku. Jadi kalau bersalaman dengan orang yang alim, ya serasa-rasa kita berjabat tangan dengan Rasulullah. Dan barang siapa sekedudukan dengan orang yang alim, maka bahwasanya serasa-rasa ia sekedudukan dengan aku, kata Nabi. Di dalam dunia, sekedudukan dengan aku di dalam dunia, niscaya didudukkan Allah Ta'ala akan daku, akan engkau surga, engkau di dalam surga. Maksudnya ketika kita di dunia ini, ya dari awal tadi, kalau kita berziarah ataupun berkunjung, bersilaturahmi sama orang alim, seolah-olah kita bersilaturahmi atau silaturahim kepada Nabi. Kalau kita berjabat tangan sama orang alim, seolah-olah kita dengan Nabi. Kalau kita sekedudukan gitu dengan orang alim sana kita hanya ikut perkumpulan mereka, berarti sama kita sekedudukan dengan Nabi di dunia. Dan Allah juga besok akan mengumpulkan kita sekedudukan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, makanya mungkin sering juga kita dengar amalan yang dianggap sepele ini bisa jadi ini yang menjadi sebab ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dengan senang saja dengan orang alim sudah dapat. Ya, ini bisa mendapatkan manfaatnya. Senang aja ini. Kita belum ikut ngajinya, masih senang saja, ini sudah bisa memberikan manfaatnya pada kita. Makanya tadi siang juga saya sempat mendengarkan pengajian dari guru saya bahwa kita di dunia ini ada waktu-waktu yang mustajab. Ada waktu-waktu yang mustajab. Dan waktu-waktu yang mustajab itu rupanya terbagi pada 3. Ataupun kalau dalam bahasa Arabnya itu sirru. Sir itu sesuatu yang mustajab, yang tersembunyi. Jadi kan waktu yang tersembunyi ini ada 3 hal. Yang pertama dikatakan sirru zamani. Yang kedua sirru makani. Yang ketiga sirrul idhofi. Maksudnya sirru zamani ini waktu-waktu yang tersembunyi, dilihat dari waktu-waktu yang tersembunyi dikaitkan dengan waktu. Contoh, ada waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Kalau dilihat dari zaman atau
waktu-waktu itu diantaranya yang sudah sering kita dengar, sudah masyhur adalah waktu diantara dua khutbah. Khutbah pertama kan ada duduk, itu perbanyak doa di situ. Itu waktu zamani. Ada juga tadi saya dengar dari guru saya, di antara waktu zaman itu juga saya selain itu juga saya pernah lihat di dalam kita juga ada. Di antaranya itu adalah waktu setelah kemarin minggu yang lalu kalau nggak salah ada kita baca juga, yaitu ketika terbenamnya matahari. Waktu mau terbenam, waktu mau terbenamnya matahari. Waktu-waktu berarti itulah sirru zamani, waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Lalu yang kedua tadi ada sirru makani, tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Nah, di antaranya mungkin kalau sirru zamani ini makani, sirru makani, misalnya di masjid, di dekat orang-orang yang soleh, di dekat aulia-aulianya Allah. Contoh berarti kalau sirru makani ini ketika kita ziarah ke makam Rasulullah, makam aulianya Allah, dan makam-makam para ulama. Di situ termasuk kepada sirru makani, tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Makanya di daerah Jawa sana itu banyak tempat-tempat aulia Allah, ulama, itu misalnya banyak pengunjung. Makanya banyak diziarahin oleh orang. Itu mungkin memang di situ adalah untuk mencari barokah, dan memang di situ adalah salah satu daripada sirru makani. Gitu. Lalu yang ketiga itu sirrul idofi. Berarti tempat-tempat mustajab, tadi tempat, tadi masa, habis itu berkaitan dengan idofi itu manusia. Macamnya gini. Ketika kita jamaah itu diantaranya yang diterima adalah ketika sholat ini orang yang sholatnya khusyuk. Ketika orang jamaah itu kan banyak, entah imamnya ataupun kalau nggak imamnya nggak khusyuk, mungkin yang di belakang imamnya. Kalaupun yang nggak di belakang imamnya, mungkin yang sebelah kanan imamnya, atau yang sebelah kirinya, atau yang di belakangnya, pokoknya dari antara sekian banyak orang itu pasti ada satu orang yang khusyuk. Kan itu. Itu termasuk sirrul idofi. Itu kemenangan maka kita harus berjamaah itu tadi. Karena nilainya 27 derajat itu gitu ya. Jadi diterimanya sholat kita itu kan diantaranya itu dengan khusyuk tadi. Kadang imamnya enggak, nanti ada salah satu jamaah yang khusyuk sholatnya, maka yang menjadi sebab diterimanya nanti yang lainnya. Itu diantaranya. Makanya hendaknya kebaikan-kebaikan di dalam lingkungan kita ini ya semoga tidak sepi daripada tiga hal tadi. Semoga kalaupun nanti dalam kita banyak sudah kita lakukan doa, meminta, memohon kepada Allah, tapi kok tidak terpenuhi, ya bisa jadi mungkin nggak tempat di tempat itu, tidak pada tempat yang tiga ini. Dan mungkin sudah di tempatnya, ya kita lihat lagi waktunya. Bukan tempatnya udah, waktunya pun udah, misalnya orangnya pun saya dekat orang yang soleh ini misalnya, tapi kok doa saya nggak diterima, berarti kita lihat dengan kekurangan kita lagi. Saya minta ini sudah sesuai nggak dengan
adab tata krama sopan santunnya, rukun syaratnya, dan yang terlebih-lebih adalah ibadah yang utama, sebagaimana juga menerangkan di kitab Hidayatul Salikin kan, amalan fardu ini adalah pokoknya, modalnya. Amalan sunnah ini adalah keuntungan, labanya. Jadi kita jangan cari laba, keuntungan. Doa ini kan keuntungan. Ya. Terkabulnya doa itu adalah keuntungan. Modalnya tadi udah penuh nggak modalnya? Nah, ini modalnya pun masih bolong-bolong. Modalnya belum balik. Mana beruntung? Modalnya aja nggak balik. Istilahnya nggak sempurna gitu. Jadi jangan harapkan untung. Jadi ya sekurang-kurangnya ketika kita pun nanti berdoa di tempat siru zaman, siru makan, siru idohi, ya kita mohon yang paling utama adalah moga-moga ibadah kita yang pokok ini diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan supaya pelaksanaannya itu lebih sempurna. Itu yang